Halo Sobat Trader, kembali lagi di Make Forex Insight, tempat di mana kita membahas peluang market terbaik setiap minggunya. Sudah bersama saya Dita Fauzia, salah satu trading analis dari DDMax. Dan saya juga nggak sendirian, saya bersama Master Dandi, salah satu trader profesional dari DDMax. Halo Master Dandi, gimana? Halo, alhamdulillah sehat. Oke, kita langsung aja mulai ke sesi Q&A-nya. Oke, kita mulai ya Master. Yang pertama, bagaimana dampak keputusan suku bunga Bank of Japan terhadap market minggu ini? Oke, Bank of Japan ya. Jadi di sini saya udah ada beberapa datanya ya yang udah saya rangkum juga. Jadi untuk BOJ akan rilis policy rate statement hingga press conference dengan ekspektasi suku bunga tetap di bawah 0,75%, yang mencerminkan kebijakan masih longgar. Namun market sangat sensitif terhadap perubahan kecil, di mana jika ada sinyal pengetatan atau perubahan yield curve control, maka yen bisa menguat tajam. Sebaiknya fokus pada nada pernyataan dan konferensi pers karena itu yang paling menentukan arah pergerakan market, seperti itu. Oke Master, pertanyaan berikutnya. Yang kedua, seberapa penting data CPI Australia bagi pergerakan AUD? Oke, Australian dollar, CPI Australia itu diperkirakan akan naik ke 1,3% untuk month per month-nya dan 4,8% untuk years per years-nya. Menunjukkan inflasi masih tinggi dan berpotensi mendorong kebijakan RBA lebih ketat. Namun jika data meleset dari ekspektasi, maka reaksi market bisa cepat berbalik, di mana CPI lebih tinggi akan menguatkan Australian dollar dan sebaliknya. Sehingga peluang terbaik ada pada strategi breakout setelah rilis, terutama di pair AUD USD dan AUD JPY, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya Master. Apa yang perlu diperhatikan dari keputusan suku bunga Bank of Canada? Oke, sekarang Kanada. Oke, BOC itu diperkirakan menahan suku bunga di 2,25% yang sudah diantisipasi market. Sehingga fokus utama bukan pada angka, melainkan arah kebijakan ke depan. Karena jika BOC terdengar hawkish, maka Canadian dollar bisa menguat. Sedangkan jika dovish, maka melemah. Sehingga trader itu perlu memperhatikan monetary policy report dan press conference untuk menangkap arah lanjutannya, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana pengaruh keputusan The Fed terhadap USD? Oke, untuk The Fed itu diperkirakan menahan suku bunga di 3,75%, namun tanpa perubahan angka market akan lebih fokus pada FOMC statement dan press conference karena nada hawkish akan mendorong USD naik dan dovish akan menekan USD. Nah, sehingga strategi terbaik adalah menunggu konfirmasi setelah rilis untuk menghindari false breakout-nya. Pertanyaan berikutnya, apa dampak keputusan Bank of England terhadap GDP, Master? Pound sterling, Bank of England terhadap pound sterling ya. Oke. Jadi BOE itu diperkirakan mempertahankan suku bunga di 3,75% dengan voting tetap. Namun GBP itu tetap sensitif terhadap perubahan kecil, di mana jika ada sinyal hawkish atau perubahan voting maka GBP bisa menguat. Sedangkan jika stagnan, maka cenderung sideways atau melemah, sehingga trader perlu fokus pada detail hasil voting dan pernyataan kebijakannya. Gitu. Oke Master, pertanyaan berikutnya, bagaimana pengaruh kebijakan ECB terhadap euro? Oke. Kalau untuk euro itu ECB telah mempertahankan suku bunga di 2,15% di tengah tekanan ekonomi zona euro, sehingga arah euro itu sangat bergantung pada nada kebijakan, di mana sikap dovish bisa melemahkan euro dan sikap agresif terhadap inflasi itu bisa menguatkan euro. Nah, sehingga perhatian utama pada ECB press conference itu sebagai penentu arahnya. Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya Master, apakah GDP dan PCE AS masih relevan untuk arah USD? Kalau untuk GDP AS itu diperkirakan akan naiknya ke angka 2,2%, sementara untuk core PCE turun ke 0,3%. Itu menunjukkan ekonomi kuat, namun inflasi mulai mereda. Nah, kondisi ini sering memicu volatilitas karena sinyal yang berlawanan, sehingga US dollar itu bisa bergerak tidak stabil, dan trader itu perlu melihat kombinasi data untuk peluang intraday dan risk management yang ketat. Oke, last pertanyaan Master, apa strategi terbaik menghadapi minggu penuh news high impact ini? Oke, ya jadi memang minggu ini tuh banyak news high impact ya untuk rilis datanya seperti BOJ, CPI, POC, The Fed, BOE, ECB hingga GDP dan PCE itu membuat volatilitas market tuh memang tinggi. Namun resiko juga meningkat karena potensi spike dan false breakout. Nah, sehingga strategi terbaik adalah menghindari entry sebelum news, menunggu konfirmasi arah setelah rilis dan menerapkan manajemen risiko yang disiplin agar peluangnya tetap optimal, seperti itu. Oke Sobat Trader, itu dia beberapa data-data besar yang terjadi di minggu ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membuat plan tradingnya lebih maksimal. Saya Dita. Dan saya Dandi. Semoga bermanfaat. Happy trading.
Bye.